Hari ini aku datang memohon izin untuk melangkah ke kehidupan yang baru. Dengan segala doa dan restumu, izinkan aku menikah dan membangun keluarga kecilku sendiri. Mengapa keluarga Marzoni tak terlihat hadir di acara spesial Kitanan dan Tasyakuran Erumi? Benarkah Aditya Zoni sama sekali tak tahu? Atau memang sama sekali sudah tak peduli lagi dengan ponakannya? Ya, niat awal hanya ingin menyiapkan tabungan untuk masa depan. Namun yang didapat justru kerugian miliaran. Welcome back to CCG, Cowok-Cowok Gosip. Masih bersama dengan rekan saya Adit dan rekan saya Tommy. Selama beberapa menit ke depan kita akan membawakan beberapa berita-berita yang menarik, Yang lagi hot, viral. Seperti contohnya yang satu ini. Ada berita mengenai Natalie Holscher yang akhirnya resmi menikah. Ya, Natalie ini dipersunting sama kekasihnya Arif Fadli atau Airpat. Aripat dia adalah seorang pengusaha muda. Betul. Beberapa kali juga memposting video sudah jalan-jalan ke luar negeri bahkan bersama dengan anaknya. Betul. Kemarin juga ada video ke Bali, ada juga video ke Malaysia jalan-jalan menjelang tunangannya dan foto-foto prewed. Dan ada satu berita yang menarik juga kemarin ketika ada prosesi sungkeman juga dengan keluarga. Terus sebelumnya juga pernah ada informasi mengenai Natalie Holscher yang katanya sudah meminta restu pada mantan suami dan reaksi Sule seperti apa? Ya, meminta restu. Ya, alhamdulillah, berarti udah clear ya. Sudah melangkah ke yang lebih langkah yang lebih mantap lagi. Tuh. Seperti apakah video-videonya dan beritanya? Kita simak, ini dia videonya. 4 tahun menyandang status janda 1 anak, Natalie Holscher sore ini siap buka lembaran hidup baru. Menikah lagi dengan Arif Fadli alias Aripat yang usianya jauh lebih muda darinya. Dan kemarin, Natalie tak kuasa menahan air mata di depan sang ayah dan foto mendiang sang mama saat meminta doa restu kembali berumah tangga untuk kali kedua. Pa, hari ini aku datang memohon izin untuk melangkah ke kehidupan yang baru. Dengan segala doa dan restumu, izinkan aku menikah dan membangun keluarga kecilku sendiri. Natalie, anak tercinta, Papa dan almarhum Mama merestui langkah kamu menuju kehidupan baru. Kami mengizinkan engkau menikah. Semoga Allah senantiasa memberkahi rumah tanggamu. Kami bangga kepadamu. Pergilah dengan restu kami. Prosesi pernikahannya dilaksanakan di sebuah ballroom di Kuningan. Kalau misalkan berdasarkan jadwal dari undangan yang kita sempat lihat informasinya, itu pernikahannya dilaksanakan sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Dan habis itu dilanjut dengan resepsi di jam 7 sampai jam 9 malam. Dan tadi juga Natalie pakai gaun putih, Aripat juga pakai jas putih ya. Dan kabarnya katanya gaun yang digunakan oleh Natalie Holscher itu datangnya dari Belanda. Datangnya dari Belanda. Jauh banget ya, jalan kaki tuh. Enggak dong, dikirim. Oh, dikirim. Masa gaunnya bisa jalan kaki? Oke. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini ada anak dari Iris Bella dan juga Amarzoni. Si siapa namanya? Aku lupa. Airumi. Ini walaupun kedua orang tuanya sudah berpisah, ini masing-masing keluarga ternyata masih saling berhubungan, katanya seperti itu. Cuma memang diundang nggak sih Iris Bella ngundang Amarzoni nggak sih? Kan lagi di dalam. Oh iya, enggak, maksudnya ini aja kayak datang. Emang bisa lagi di penjara terus tiba-tiba keluar ada? Nggak boleh lah, di sini mah nggak boleh. Boleh nggak jadi? boleh. Di luar negeri mungkin ada tem kayak gitu. Mungkin di Korea Selatan, di Uganda, gitu. Di sini mah Indonesia tidak mungkin. Oh, kalau mungkin di India mungkin. Di India tidak mungkin. Koruptor. Betul. Memang koruptor di India itu seberkuasa itu. Oh iya ya, di bahkan India ya? KPK India. Oke, iya. Oh, Komisi India. Pemberantasan Korupsi India. Oke. Dan juga Jaksa Agung India itu juga katanya main uang. Dan jampi itu nggak boleh, itu karena ilmu hitam. Sudah terlalu berbahaya, kita langsung simak, ini dia beritanya. Suami anyar Iris Bella Haldi Sabri membuktikan ia sosok ayah sambung rasa ayah kandung. Cinta dan sayang pada dua anak Ibel tak diragukan lagi. Baru-baru ini atas inisiatif Haldi, Iris Bella menggelar hajatan, syukuran sunatan Erumi bersama anak-anak yatim. Tak hanya syukuran, Haldi memberikan sejumlah hadiah dan ampau sunat untuk sang buah hati Erumi.
Alhamdulillah Airumi walaupun baru 5 tahun sudah berani datang kita untuk asuhan nih. Airumi tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, soleh, berbakti. Sejak menikahi Ibel, Haldi benar-benar menggantikan peran Amarzoni. Tidak hanya sebagai suami, tapi jadi ayah sejati bagi kedua buah hati Amala dan Erumi. Namun yang cukup jadi pertanyaan, mengapa keluarga Amarzoni tak terlihat hadir di acara spesial Kitanan dan Tasyakuran Erumi? Benarkah Aditya Zoni sama sekali tak tahu? Atau memang sama sekali sudah tak peduli lagi dengan ponakannya? Sejak Ibel menikah lagi dengan Haldi Sabri, Ya tentulah Kak Ibel pasti menerima kita dengan baik. Saya sama Kak Ibel, keluarga saya nggak ada masalah apa-apa. Masalah Bang Amar sama Kak Ibel itu tidak mengurangi sedikit pun hubungan kita sama keluarganya Kak Ibel. Gitu Tom. Berarti tadi dari ini udah ada klarifikasi dari Aditya Zoninya nih. Adiknya Amarzoni. Adiknya dari gue, Aditya. Lu Aditya, kalau Joninya tuh yang mana? Kopi Joni di Kelapa Gading. Tahu kan? Iya. Nah, mereka klarifikasi kalau tidak ada masalah kok dengan keluarga Iris juga. Oh iya. Aman aja. Sebenarnya nggak ada masalah, Nggak ada dan masalah. mungkin karena Amarzoni sekarang sedang berada dalam tahanan. Ya walaupun keluarganya juga nggak hadir, tapi emang si Adit udah ngeklarifikasi bahwa tidak ada masalah. Adit, bukan Adit saya. Akrab sekali bilangnya si Adit. Si Adit akrab ya? Karena nama gue Adit. Jangan-jangan lo punya grup WhatsApp Adit se-Indonesia. Enggak deh. Sebekasi Utara. Kita lanjut ke informasi ketiga. Ini ada berita yang mengagetkan. Anda tahu, hey, yang ada di sana. Tantri Kota. Benar. Tantri Syalindri baru saja datang ke kepolisian. Kenapa lagi? Melaporkan ada sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang teman dekatnya. Teman deket di band ya? Bukan. Oh, bukan. Alhamdulillah. Namanya, kalau nggak salah gua tahu namanya Poppy. Ini ada penggelapan dana. Popi Sitohang? Itu raja olah-olah kita. Oh, jalan kita. Emang siapa nih? Teman apa nih? Teman main kah? Teman SMA? Jadi Poppy ini adalah teman lama dari teman lama. Si Tantri sendiri, dan oke. katanya sih sebenarnya ini kasusnya udah lama dan ini mencoba untuk katanya Tantri itu sempat ngomong untuk mengikhlaskan, tapi tetap yang namanya Di proses hukum nggak? Masih berlanjut nggak proses hukumnya? itu dia. Buat Kenapa? tahu selengkapnya kita nonton ini dia videonya. tak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang terdekat yang selama ini dipercaya sepenuh hati. Itulah yang kini dirasakan vokalis band Kotak, Tantri Syalindri atau Tantri, setelah mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh temannya sendiri yang bernama Poppy Novitasari. Terbaru, Tantri dan sang suami Arda resmi menyeret sahabatnya itu ke polisi. Pelaku diduga membawa kabur dana milik Tantri dan puluhan korban lainnya dengan total kerugian mencapai kurang lebih 10 miliar. Ya, niat awal hanya ingin menyiapkan tabungan untuk masa depan. Namun yang didapat justru kerugian miliaran. Dengan melakukan upaya hukum, Tantri dan korban lainnya pun ingin memberikan efek jera pada pelaku yang hingga kini masih buron entah kemana. Pilihannya antara dua gitu, antara dia memang amit ya, misalnya dia memang kecelakaan dan nggak tahu kemana, atau yang kedua memang dia benar-benar kabur gitu. Nah itu Tom, tapi ini kabarnya pihak kepolisian masih mencari pelakunya, masih buron. Masih buron. Tapi gila sih sampai 3 digit loh ngebawa duit, kabur duit ratusan juta. 100 rupiah? Bukan. Berarti gaji gua berapa digit? 8 digit dong. Kan gua gaji gua 80 juta. Gue 75. Kita beda dekat ternyata ya. Ya tapi itulah yang namanya temen, kalau misalkan minjem duit kadang-kadang kita suka nggak enakan kan. Cuman lo ada nggak sih temen yang temen deket nih, Nah, tapi lo akhirnya misalkan sama dia karena ini lah problematik lah, banyak masalah, ada nggak? Kayak pengalaman minjem duit kah? Atau emang dia punya masalah yang cukup serius, ada nggak? Ya palingan ya mungkin yang semua orang juga pernah merasakan ya, ada temen lama terus tiba-tiba kontak-kontak, minjem duit gitu. Ya kadang-kadang juga kita sebagai orang kan ngerasa kayak ya namanya temen udah punya hubungan dan mungkin selama ini saling membantu, kalau lagi kesulitan kita bantu gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang begitu tenggat waktunya diminta Ternyata dia lebih galak.
Nanti numpuk udah tiba-tiba 1 M aja. Berarti langkah yang dilakukan oleh Tantri Tepat nggak? Tepat. Dong pastinya. Yes. Udah ke pihak berwajib dan diserahkan saja ke pihak berwajib. Gitu. Semoga masalah cepat selesai. Amin. Dan 3 berita tadi juga mengakhiri pertemuan kita di CCG hari ini. Untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya jangan lupa buka okezone.com. Dan supaya kita semakin semangat membuat video-video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe akun YouTube-nya. Oke, vibes. Kalau gitu saya Tommy pamit. Saya Adit pamit. Ketemu lagi di CCG selanjutnya. CCG. Cowok gosip, bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.